Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Soimin soimat yang saya muliakan, hari ini kita bertemu kembali dalam satu rangkaian ibadah yang sangat kita tunggu-tunggu setahun hanya sekali, yaitu ibadah di bulan puasa Ramadan. Berpuasa merupakan tonggak dari sebuah upaya untuk membentuk insan kamil, insan yang sempurna, insan yang menjaga hubungan dengan Allah, insan yang menjaga hubungan dengan manusia, dan insan yang menjaga hubungan dengan alam semesta. Berpuasa dalam tradisi kita, selain sebagai syariat yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat, berpuasa juga menjadi bagian dari ritual ibadah di antara agama-agama yang lain. Misalnya agama Nasrani melaksanakan puasa, agama Buddha dan Hindu juga melaksanakan ibadah puasa, kalaupun ibadah puasanya berbeda dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Bahkan dalam sejarah disebutkan budaya berpuasa atau dalam konteks Islam syariat berpuasa itu sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa dan budaya itu adalah dua hal yang sangat berhubungan. Dalam ibadah puasa sebagai sebuah kewajiban kepada kaum muslimin, maka budaya yang harus ditanamkan adalah budaya yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Misalkan budaya berbagi dengan sesama. Dalam rangkaian ibadah puasa, kita dianjurkan atau diperintahkan untuk saling berbagi dengan sesama. Apakah dengan tetangga kita, orang tua kita, bahkan sahabat-sahabat dan kaum muslimin. Ibadah puasa juga merupakan pelatihan dalam membentuk karakter budaya kita sebagai manusia atau insan yang sempurna. Misalkan dengan berpuasa kita diajarkan untuk berbudaya saling menghargai, saling menghormati, dengan menjaga perilaku dan apa yang selalu kita ucapkan, kita katakan, kita komunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, puasa dan budaya juga punya hubungan erat dalam rangka membangun solidaritas sesama umat manusia. Dalam rangkaian ibadah berpuasa, selain misalnya rutinitas kita dalam bulan Ramadan, kita melaksanakan baca Al-Quran bersama-sama, misalnya tadarus, yang kemudian sudah menjadi tradisi kita di bulan puasa. Di bulan puasa juga adalah tempat kita untuk menguatkan silaturahmi kita. Ketika di bulan Ramadan misalnya, kita dengan sesama kawan misalnya dengan berbuka puasa bersama, kemudian berkumpul menjalin silaturahmi. Kemudian selain itu juga berpuasa juga adalah upaya kita membangun sebuah kesepakatan bersama untuk saling menghargai dan menghormati. Misalkan dalam berpuasa, orang yang tidak berpuasa tentulah harus menghormati orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga tidak boleh jumawa kemudian harus dihormati, tapi dia juga harus menghargai orang yang berpuasa dengan alasan berbagai apapun. Misalnya karena dia non-Islam misalnya atau non-Muslim, dia tak berpuasa, kita hargai dia. Kemudian orang yang Muslim dengan ketentuan yang dibolehkan syariat, dia tidak boleh berpuasa. Orang yang sakit misalnya atau orang yang musafir, yaitu bagian dari budaya kita menghargai orang lain dengan posisi dan kondisi masing-masing. Yang paling penting dari budaya berpuasa menurut saya adalah bagaimana kita menjadikan momentum ibadah di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini dalam rangka membentuk budaya yang kuat secara pribadi atau personal kita maupun keluarga dan masyarakat. Berpuasa kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Al-Hujjatul Islam, bahwa ada puasa awam,
ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Artinya dari tingkatan orang yang melaksanakan puasa itu tentulah memiliki budaya yang masing-masing diperankan oleh individu yang sedang berpuasa. Misalkan orang yang berpuasa khawas atau khusus, dia tidak sekedar lagi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi budaya yang dibangun pada dirinya adalah mempuasakan dirinya atau menahan dirinya dan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain, apalagi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Apalagi pada posisi orang yang puasanya pada tingkatan khawasul khawas atau puasa orang yang dilaksanakan para waliullah, para ulama, para abdiya dan sebagainya. Tentulah budaya juga berbeda. Tidak hanya berzikir dalam perkataannya atau mulutnya, tapi juga hatinya, anggota badannya, semua berzikir, dan itu budaya yang dibangun oleh para ulama kita, para awliyaullah. Oleh karena itu, momentum ibadah puasa pada tahun ini tentulah harus kita manfaatkan. Momentum bulan Ramadan yang datang sekali dalam setahun ini tentulah tidak boleh lewat begitu saja. Ibarat menerima tamu, ini adalah tamu agung, maka budaya yang harus kita bangun adalah memuliakan tamu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Ya, melaksanakan syariat sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dan menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dan yang menetapkan syariat puasa kepada kita, dan tentunya kepada sesama manusia. Sehingga di akhir Ramadan kita terbentuk menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang kemudian disebut menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang bisa menjaga perilakunya sehingga dia dipandang atau dilihat atau dianggap sebagai orang yang berhasil dan sukses melaksanakan ibadah dengan perilaku dan budayanya pasca Ramadan. Jadi kalau setelah Ramadan kita biasa-biasa saja, berarti tidak ada terbentuk budaya yang baik ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Atau ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, di bulan Syawal misalnya, kalau ada zok yang mengatakan misalnya di bulan puasa karena budaya kita tertata dengan rapi, berat badan kita turun 5 kilo, tapi setelah Ramadan di bulan Syawal 2 hari berat badan kita kemudian naik 10 kilo karena budaya makan kita yang tidak terjaga dengan baik. Ya, itulah yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi kita dalam membentuk diri kita, membentuk keluarga dan masyarakat kita melalui ibadah di bulan puasa Ramadan ini, sehingga terbentuklah satu pribadi yang berbudaya baik yang kemudian tertular pada keluarga yang berbudaya baik dan masyarakat yang berbudaya baik. Mudah-mudahan bagi masyarakat kita di Kota Medan, lahirlah satu budaya yang baik di masyarakat Kota Medan adalah budaya yang mencerminkan dari ibadah puasa yang sudah dilaksanakan selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, sikap apapun yang kita bangun, itu semua bertujuan dalam membentuk budaya yang baik dalam lingkungan masyarakat, negara, dan bangsa kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia, di dunia, terkhusus di Kota Medan, dari puasa tahun ini, puasa Ramadan tahun ini, lahirlah sebuah budaya yang kemudian menjadi cerminan dari orang-orang yang benar-benar mendapat predikat takwa melalui puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang kemudian bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini dalam kehidupan kita sehari-hari pasca bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.